berbicara ikhlas, yaitu berharap perjumpaan dengan Allah, berharap keridhaan Allah semata. Apakah orang yang ikhlas itu kemudian dia dilarang untuk minta pahala dari Allah? Apakah kalau dia minta pahala dari Allah kemudian dia jadi nggak ikhlas? Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla Jalaluh, dia yang menawarkan kepada kita surganya. Dia yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di sini disebutkan kalian berlomba-lombalah menuju ke mana? Ampunan Allah. Di sini kita kalau bicara ikhlas, kita cari ampunan Allah, kita cari keridhaan Allah. Itu aja enggak. Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan di bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat doa kita, bahkan doa yang sering dibaca Nabi SAW, yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita melihat, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Doa kita itu ada dua. Ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doa yang ibadah, bentuknya ibadah kita. Sebenarnya dalam ibadah itu ada permohonan. Orang yang sholat, dia memohon. Orang yang berangkat haji, dia memohon. Orang yang bersedekah, dia berpuasa, dia sedang memohon. Dengan ibadah itu. Ada yang dia pinta. Keridhaan Allah, iya. Dia minta surga, nah. Dan ada doa yang memang masalah. Masalah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya, kalau ada yang berpendapat bahwasanya meminta keridhaan Allah itu tidak boleh kita meminta pahala. Kalau minta pahala dari Allah berarti kita tidak ikhlas, kayaknya kurang tepat. Karena bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika menegur Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu pernah sholat jamaah baca Al-Baqarah. Subhanallah, dari semangatnya di sholat Isya jadi imam baca Al-Baqarah. Kemudian ada satu orang yang memisahkan diri. Ditegur Mu'ad sama Nabi SAW. Lalu orang ini yang memisahkan diri mengatakan, aku itu nggak tahu tentang apa sebenarnya yang sedang kalian inginkan dengan ibadah itu. Kalau aku cuma sekedar minta surga supaya dijauhkan dari api neraka. Itu yang diinginkan. Kata Nabi SAW, haulaha nudantin. Di sekitar itu kita bergerak sebenarnya. Cari surga dan supaya dijauhkan dari api neraka. Dalam beribadah kepada Allah, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, cinta kepada Allah. Jadi kita beribadah karena cinta kepada Allah. Ini digambarkan seperti kepala burung ya. Kepala burung ini yang memandu. Kalau bicara cinta, itu yang memandu kemana kau akan pergi. Dan 2 sayapnya ini yang dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah. Yang satu namanya roja, yang satu namanya khauf. Yang satu namanya harapan, yang satu namanya rasa takut, cemas. Ketika dia burung hanya punya kepala, oh cinta dia, tapi dia nggak punya sayap, dia nggak akan terbang. Burung nggak ada yang terbang hanya dengan kepalanya. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah. Hanya dengan cinta, bagaimana engkau akan beribadah? Allah tumbuhkan di diri kita ketakutan dan rasa harap. Dan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah janji, ketika kau melakukan itu, aku akan kasih surga Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Allah sebutkan itu.
Karena bagaimanapun manusia di dirinya, jangan bicara akhirat ya, bicara dunia. Engkau punya keinginan. Engkau ada hal-hal yang engkau takutkan dalam kehidupan ini. Engkau takut bangkrut, engkau takut sakit, engkau takut kena musibah, kena petaka. Itu ada. Dan Allah berikan hal itu agar engkau takut. Dan Allah kasih kesenangan. Kemudian kalau bicara akhirat, ada yang mengatakan nggak boleh. Nggak tepat jemaah. Man shoma Ramadan. Kemarin yang puasa Ramadan. Yang imanan wahtisaban. Karena iman dan berharap pahala. Tentunya itu yang akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi insya Allah nggak akan mengurangi keikhlasan kita tatkala minta pahala. Yang bermasalah kalau kita minta pahala di dunia. Ini yang para ulama sebutkan. Barang siapa beramal untuk akhirat dan untuk dunia, maka akan berkurang pahala akhirat dia. Karena dia cari dunia. Tapi yang beramal hanya benar-benar cari akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus.